Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Kampung Gentayangan sedang penuh semarak. Di balai desa, lampu-lampu gantung menghiasi setiap sudut, sementara aroma sate dan gulai menyeruak di udara. Iyun, seorang pemuda yang selalu membawa senyum di wajahnya, menjadi salah satu yang paling sibuk. Dia baru saja membuka usaha kecil menjual anyaman bambu, dan malam itu dia membagikan beberapa produknya sebagai hadiah dalam undian perayaan. Semua tampak bahagia sampai Pitak, lelaki dengan kepala botak mengilap yang selalu sinis, melontarkan kalimat yang mengusik suasana. Bagus juga anyamannya, Yun, katanya sambil tertawa kecil. Tapi bisa tahan berapa lama? Seminggu. Candaannya yang terdengar seperti sindiran membuat beberapa orang tertawa kecil, sementara wajah Iyun sedikit berubah. Malam itu, Iyun mencoba tetap tersenyum, meskipun hatinya tersentil. Dia tidak ingin merusak suasana perayaan. Namun, jauh di dalam hatinya, rasa malu dan kesal mulai bercampur, terutama saat melihat Pitak terus memandangnya dengan seringai puas. Pitak memang terkenal di kampung Gentayangan sebagai orang yang sulit menjaga lidahnya. Ia selalu punya komentar pedas untuk setiap orang, seolah-olah dirinya tak pernah salah. Malam itu, setelah menyindir Iyun, Pitak tampak semakin menikmati perhatian yang didapatnya. Sindiran berikutnya justru diarahkan ke Agus, sahabat Iyun yang ikut berdiri di dekatnya. Agus, kau ini sahabat yang setia, ya? Kata Pitak sambil tersenyum sinis. Tapi, apa kau yakin mendukung usaha kecil ini? Jangan-jangan hanya membuang-buang waktu. Kata-katanya penuh ejekan, membuat beberapa warga tersenyum malu sambil menunduk. Agus, yang dikenal sebagai pria tenang tapi tegas, mencoba menahan amarah. Pitak, kau memang pandai bicara, dibalas Agus dengan nada datar. Tapi jangan lupa, yang bekerja keras selalu punya hasil di akhirnya. Meski kata-kata Agus cukup bijak, Pitak tetap membalasnya dengan tawa kecil, seolah tidak merasa bersalah. Kata-kata Pitak mulai menjadi bahan perbincangan warga. Di pasar dan di warung, orang-orang membicarakan betapa tajam mulut Pitak malam itu. Nama Iyun dan Agus ikut terseret dalam gosip, membuat mereka merasa harga diri mereka dipertaruhkan. Iyun, yang biasanya ceria, terlihat murung. Agus, yang lebih matang dalam berpikir, memutuskan untuk mengambil tindakan. Kita harus membalas Pitak, kata Agus sambil menatap Iyun serius. Tapi tidak dengan cara kasar. Kita tunjukkan kalau kita lebih pintar dari dia. Iyun mengangguk, meskipun masih ragu. Bagaimana caranya, Gus? Tanyanya. Agus tersenyum tipis, menandakan ia sudah punya rencana. Agus mulai menyusun strategi untuk melawan Pitak dengan cara yang tidak terduga. Dia menyadari bahwa mengalahkan Pitak bukan hanya soal membalas dendam, tetapi juga soal mengembalikan rasa hormat mereka di mata warga. Warung Kopi Burung, tempat warga kampung Gentayangan biasa berkumpul, menjadi saksi awal pertarungan. Agus membawa Iyun ke sana setiap malam untuk melatih kemampuan menjawab sindiran. Kau harus belajar menjawab dengan santai tapi menohok, kata Agus sambil menyeruput kopi hitam. Iyun awalnya kesulitan. Sindiran adalah sesuatu yang asing baginya, apalagi menjawabnya dengan kelakar. Namun, Agus terus mendukungnya, memberikan contoh-contoh kalimat tajam yang tetap sopan. Warga yang mendengar latihan mereka mulai penasaran, dan dukungan terhadap Iyun perlahan tumbuh. Di sisi lain, Pitak tampak semakin percaya diri. Ia datang ke warung burung hampir setiap malam, memancing komentar sinis terhadap siapa saja yang berada di sana. Namun, ia tidak menyadari bahwa Agus dan Iyun sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Suatu malam, warung burung dipenuhi warga yang ingin melihat adu sindiran antara Agus dan Pitak. Semua perhatian tertuju pada Pitak, yang memulai dengan menyindir usaha kecil Iyun lagi. Iyun, kapan kau berhenti membuat anyaman yang rapuh itu? Tanyanya sambil tertawa. Mungkin kau bisa mencoba bisnis lain, seperti jualan mimpi. Namun, kali ini Iyun tidak terdiam. Dengan senyuman tenang, ia menjawab, mimpi itu gratis, Pitak. Tapi, mimpi saya menghasilkan,
berbeda dengan hanya bicara tanpa tujuan. Suara tawa warga menggema di warung, membuat Pitak sedikit gelisah. Agus menambahkan dengan tenang, Pitak, kau selalu punya banyak kata untuk orang lain. Tapi, pernahkah kau mencoba membuat sesuatu? Kami tidak melihat hasil apapun dari mulutmu. Sindiran halus itu membuat suasana warung menjadi riuh. Pitak terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kalah, dan warga mulai memberikan dukungan penuh kepada Iyun dan Agus. Pitak yang tidak terima dengan kekalahannya mulai menyusun strategi licik. Ia menyebarkan gosip bahwa Iyun menggunakan bahan-bahan curang untuk anyamannya dan bahwa Agus sengaja menjatuhkan orang lain demi ambisi pribadi. Gosip itu cepat menyebar di kampung Gentayangan, membuat suasana menjadi keruh. Di pasar, warung, dan bahkan di balai desa, warga saling berdebat tentang siapa yang benar. Iyun itu pemuda baik, tapi siapa tahu dia diam-diam licik, dibisik seorang ibu kepada temannya. Dan Agus, jangan-jangan dia sengaja menjatuhkan Pitak karena iri. Fitnah itu mulai merusak reputasi mereka, dan Iyun merasa semakin tertekan. Namun, Agus tetap tenang. Kita tidak boleh bereaksi terlalu cepat, katanya kepada Iyun. Semakin kita terlihat marah, semakin Pitak akan mendapatkan kemenangan. Kita harus bermain cerdas. Meskipun begitu, di dalam hati, Agus tahu bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka jika situasi ini dibiarkan terlalu lama. Pak Lurah, yang mendengar tentang kekacauan ini, memutuskan untuk turun tangan. Ia mengumpulkan semua warga di balai desa untuk menyelesaikan konflik. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata, kita adalah satu kampung. Tidak ada tempat untuk fitnah atau perpecahan di sini. Namun, Pitak tidak tinggal diam. Dengan nada manis tapi penuh racun, ia berkata, Pak Lurah, saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Warga punya hak untuk tahu kebenarannya. Ucapannya memicu perdebatan sengit di antara warga. Sebagian besar tetap bingung, tidak tahu harus memihak siapa. Iyun mencoba berbicara, tapi suaranya tenggelam oleh keributan. Agus berdiri, berusaha menenangkan suasana. Kita semua tahu siapa yang sebenarnya memecah belah di sini, katanya sambil menatap Pitak tajam. Namun, kata-katanya justru membuat Pitak semakin bersemangat untuk memutarbalikkan fakta. Agus, yang tidak mau kalah begitu saja, mulai menyelidiki masa lalu Pitak. Dengan bantuan Iyun, ia menemukan bahwa Pitak pernah terlibat dalam skandal penggelapan dana koperasi kampung beberapa tahun lalu. Hal itu selama ini tertutupi karena korban-korbannya takut untuk berbicara. Agus dan Iyun mendatangi beberapa warga yang mengetahui kejadian itu. Awalnya, mereka enggan berbicara karena takut pada pengaruh Pitak. Namun, Agus berhasil meyakinkan mereka dengan janji bahwa kebenaran harus ditegakkan demi kebaikan semua. Satu persatu, mereka mulai memberikan kesaksian. Kita harus berhati-hati, kata Agus kepada Iyun. Jika kita mengungkap ini terlalu cepat tanpa bukti kuat, Pitak akan menggunakan segalanya untuk melawan kita. Tapi, jika kita berhasil, reputasi Pitak akan runtuh selamanya. Iyun mengangguk, meskipun ia tahu risiko besar yang mereka hadapi. Sementara itu, beberapa warga yang awalnya percaya pada Pitak mulai meragukan niatnya. Mereka melihat betapa kerasnya Agus dan Iyun berusaha membela diri tanpa menggunakan cara-cara kotor. Ketulusan mereka mulai menggerakkan hati beberapa orang. Aku rasa kita salah paham, ujar salah seorang warga kepada temannya di warung. Iyun dan Agus tidak pernah bicara buruk tentang siapapun, tapi Pitak selalu sibuk menyebarkan gosip. Dukungan terhadap Iyun dan Agus perlahan tumbuh, meskipun Pitak terus mencoba memperkuat posisinya. Melihat perubahan suasana ini, Agus semakin yakin bahwa waktunya hampir tiba untuk mengungkap kebenaran. Jika kita berhasil mendapatkan bukti terakhir, Pitak tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, kata Agus. Semangat baru muncul dalam dirinya, didukung oleh keyakinan bahwa kebaikan akan menang. Agus menyusun rencana besar untuk mengembalikan keharmonisan kampung sekaligus memperbaiki nama baik mereka. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di balai desa, kali ini dengan bukti-bukti kuat di tangan. Kita akan menghadapi Pitak langsung di depan semua warga, katanya kepada Iyun. Namun, Agus tahu rencananya berisiko tinggi. Jika Pitak berhasil memanipulasi situasi lagi, mereka akan kehilangan segalanya. Untuk itu, Agus memastikan setiap detail rencananya matang. Ia meminta beberapa warga yang tahu rahasia Pitak untuk bersaksi di depan umum, dan ia membawa bukti penggelapan yang tidak bisa dibantah. Pada hari yang ditentukan, balai desa kembali penuh. Warga berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi.
Pitak, yang terlihat percaya diri, tidak menyadari jebakan yang telah disiapkan Agus. Hari ini, kebenaran akan bicara, ujar Agus dengan tenang, memulai langkah terakhir dari rencananya. Perlahan tapi pasti, dukungan warga terhadap Pitak mulai memudar. Orang-orang yang sebelumnya percaya pada omongan Pitak ini mulai meragukan kejujurannya. Melihat hal ini, Pitak semakin panik. Ia meningkatkan upayanya dengan menyebarkan fitnah baru tentang Agus. Agus itu pura-pura bijak, katanya di depan beberapa warga. Dia hanya mencari cara untuk menjatuhkanku dan mengambil alih pengaruh di kampung ini. Namun, fitnah Pitak kali ini malah membuat warga bingung. Omongannya mulai terdengar tidak konsisten dan bertolak belakang dengan sikap Agus yang selalu berusaha menjaga ketenangan. Beberapa warga mulai berbisik, kenapa Pitak terlihat semakin gelisah? Jangan-jangan dia yang sebenarnya menyimpan niat buruk. Pitak tidak menyadari bahwa tindakannya yang sembrono justru mempercepat kehancurannya sendiri. Warga semakin tidak percaya, sementara Agus dan Iyun tetap tenang, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan langkah berikutnya. Di malam yang hening, Agus dan Iyun mengundang beberapa tokoh masyarakat ke rumah Pak Raji, seorang sesepuh kampung yang dihormati. Pertemuan ini diadakan secara rahasia untuk membahas langkah terakhir melawan Pitak. Di ruangan sederhana itu, Agus memaparkan bukti-bukti yang mereka kumpulkan tentang kejahatan Pitak. Ini bukan hanya soal nama baik kami, ujar Agus tegas. Ini soal kebenaran yang harus ditegakkan. Jika dibiarkan, Pitak akan terus memecah belah kita. Pak Raji mengangguk setuju, sementara beberapa tokoh masyarakat lainnya mulai mendukung rencana Agus. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh warga kampung. Namun, sebelum itu, Agus dan Iyun harus memastikan bahwa lebih banyak warga mendukung mereka. Dengan bantuan para tokoh masyarakat, mereka mulai menyebarkan pesan damai untuk mempersiapkan warga menghadapi konfrontasi terakhir. Di tengah persiapan mereka, sebuah dukungan tak terduga datang dari Burum, pemilik warung kopi tempat warga sering berkumpul. Suatu malam, saat Agus dan Iyun berbicara dengannya, Burum tiba-tiba berkata, "Jika kalian tahu, aku juga pernah menjadi korban Pitak." Burum menceritakan bagaimana Pitak pernah memanipulasi warga agar tidak membeli dari warungnya, hanya karena ia menolak memberi utang kepada Pitak. Dia membuat cerita bahwa aku mencampur minuman dengan bahan murahan, kata Burum dengan mata berkaca-kaca. Aku diam selama ini karena takut, tapi sekarang aku tidak ingin tinggal diam lagi. Pengakuan Burum menjadi pukulan telak bagi Pitak. Warga yang mendengar ceritanya mulai mempertanyakan integritas Pitak. Mereka sadar bahwa Pitak tidak hanya menyebarkan fitnah tentang Agus dan Iyun, tapi juga telah merugikan banyak orang. Pada acara olahraga desa yang meriah, Pitak kembali mencoba mencuri perhatian. Di tengah pertandingan voli, ia menyindir Iyun di depan semua orang. "Awas, jangan sampai bola itu anyaman juga, Yun," katanya dengan tawa sinis. Beberapa warga tertawa kecil, tapi suasananya terasa canggung. Agus yang ada di sana langsung berdiri dan berkata, "Pitak, kau pandai sekali bicara, tapi adakah yang bisa kau tunjukkan selain kata-kata? Kenapa tidak kau tunjukkan keahlianmu di lapangan?" Tantangan itu membuat Pitak terdiam sejenak. Warga mulai bersorak mendukung Agus, dan Pitak akhirnya setuju untuk bermain. Namun, permainan itu justru menjadi ajang kekalahan bagi Pitak. Ia tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga kehilangan martabatnya di depan warga. Agus dan Iyun menggunakan momen itu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mudah diintimidasi, membuat Pitak semakin kehilangan dukungan. Beberapa hari kemudian, rahasia yang selama ini disembunyikan Pitak akhirnya terungkap. Agus berhasil mengumpulkan kesaksian dari seorang kerabat Pitak yang tinggal di kampung sebelah. Ternyata, Pitak menyimpan dendam lama terhadap keluarga Iyun karena merasa dirugikan dalam pembagian tanah warisan nenek moyang mereka. Namun, fakta yang mengejutkan adalah masalah itu sebenarnya telah diselesaikan oleh orang tua mereka bertahun-tahun lalu. Dendam Pitak hanyalah sisa amarah yang ia simpan sendiri, tanpa dasar yang jelas. Jadi semua ini hanya karena masa lalu yang sudah selesai, ujar Pak Lurah saat pertemuan warga. Warga semakin melihat betapa sia-sianya perpecahan yang selama ini terjadi. Iyun, meskipun telah difitnah, tetap menunjukkan sikap lapang dada. "Aku tidak pernah tahu soal itu, tapi jika itu membuatnya terluka, aku minta maaf," katanya dengan tulus. Sikap Iyun yang rendah hati itu membuat warga semakin mendukungnya, sementara Pitak akhirnya tertunduk malu di depan semua orang. Setelah konfrontasi besar di balai desa dan pengungkapan rahasia Pitak, suasana di kampung Gentayangan perlahan membaik. Warga mulai melihat pentingnya kebersamaan dan menghentikan kebiasaan saling menyindir.
Gosip yang sebelumnya menjadi makanan sehari-hari kini mulai berkurang, digantikan oleh percakapan yang lebih positif. Iyun kembali fokus pada usahanya. Anyaman bambu yang ia buat kini mendapatkan lebih banyak pelanggan karena warga mulai menghargai kerja kerasnya. Agus, yang selalu menjadi pendukung setia Iyun, juga mendapat penghormatan dari warga karena ketegasan dan kecerdasannya dalam menyelesaikan konflik. Pak Lurah pun tak henti-hentinya mengingatkan warga untuk menjaga keharmonisan. Kita semua pernah salah, tapi mari jadikan ini pelajaran agar kampung kita tetap damai, katanya saat pertemuan mingguan di balai desa. Ucapannya menggugah hati banyak orang, termasuk mereka yang sempat terpengaruh oleh fitnah Pitak. Meskipun suasana membaik, Iyun dan Agus tetap berhati-hati. Mereka tahu bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan luka yang ditinggalkan Pitak mungkin masih ada di hati beberapa warga. Namun, mereka yakin, dengan ketulusan dan kerjasama, kampung ini akan benar-benar pulih. Pitak, yang awalnya keras kepala, mulai merasa tertekan dengan situasi yang ia ciptakan sendiri. Ia menyadari bahwa perbuatannya bukan hanya merusak nama baik Iyun dan Agus, tetapi juga menciptakan ketegangan di seluruh kampung. Setelah merenung beberapa hari, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar, meminta maaf. Pada suatu pagi, Pitak datang ke rumah Iyun dengan wajah penuh penyesalan. Iyun, Agus, katanya dengan suara bergetar. Aku sadar semua ini salahku. Aku mohon maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Aku terlalu terbawa oleh dendam yang seharusnya sudah lama aku lupakan. Awalnya, Iyun terkejut. Namun, ia tidak ingin memperpanjang permusuhan. Dengan senyuman kecil, ia menjawab, "Ya, aku memaafkanmu, Pitak. Yang penting, kita belajar dari ini semua dan tidak mengulanginya lagi." Agus, yang berdiri di sampingnya, mengangguk setuju. Semua orang bisa salah, Pitak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Pitak kemudian pergi ke balai desa untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga. Dengan suara bergetar, ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan berubah. Aku hanya berharap kalian semua bisa memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri, katanya. Warga yang mendengar pengakuannya memberikan tepuk tangan, tanda bahwa mereka siap memberinya kesempatan kedua. Untuk merayakan kembalinya kedamaian di kampung Gentayangan, Iyun dan Agus memutuskan untuk mengadakan pesta kecil di warung Burum. Burum dengan senang hati menyumbangkan sebagian makanan dan minuman untuk acara itu, sebagai bentuk syukur atas pulihnya hubungan di kampung. Malam itu, warung Burum penuh dengan warga. Lampu-lampu gantung sederhana menghiasi halaman, sementara aroma masakan khas kampung menggugah selera. Anak-anak berlarian sambil tertawa, dan para orang tua duduk mengobrol dengan wajah ceria. Suasana yang telah lama hilang akhirnya kembali. Pitak juga hadir di acara itu. Ia terlihat lebih pendiam, tapi tidak lagi canggung. Agus dan Iyun, yang menjadi tuan rumah, sengaja mengajaknya bicara untuk memastikan ia merasa diterima. Ini untukmu, Pitak, kata Iyun sambil menyerahkan segelas teh hangat. Mari kita mulai semuanya dari awal. Pitak tersenyum kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. Acara malam itu menjadi simbol perdamaian yang sesungguhnya. Tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi sindiran. Hanya ada tawa, cerita, dan semangat untuk membangun kampung Gentayangan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan warga kampung Gentayangan mulai menerapkan pelajaran berharga dari konflik yang pernah terjadi. Mereka kini lebih berhati-hati dalam berbicara dan berusaha menghindari gosip. Pak Lurah bahkan mengadakan diskusi rutin untuk membahas bagaimana menjaga keharmonisan desa. Pitak, sebagai bagian dari usahanya untuk berubah, mulai aktif dalam kegiatan desa. Ia membantu membersihkan balai desa, mendukung acara-acara kampung, dan bahkan memberikan saran untuk mengembangkan usaha kecil di desa. Meskipun awalnya banyak yang meragukannya, perlahan warga mulai melihat ketulusan Pitak. Iyun dan Agus menjadi simbol ketabahan dan kecerdasan di kampung. Mereka sering diminta berbicara di pertemuan warga tentang bagaimana menghadapi konflik dengan bijak. Yang penting adalah tidak terpancing emosi, kata Agus suatu hari. Dan selalu ingat bahwa kebenaran akan menang, selama kita tetap berpegang pada prinsip. Semua warga, termasuk anak-anak, belajar dari pengalaman ini. Mereka kini memahami bahwa ucapan bisa menjadi senjata yang menyakitkan, tapi juga bisa menjadi alat untuk menyatukan. Dengan pelajaran ini, kampung Gentayangan semakin erat. Kampung Gentayangan kini kembali seperti sedia kala, bahkan lebih damai dari sebelumnya. Warga bekerja sama dengan semangat baru, menyadari bahwa keharmonisan adalah aset terbesar mereka.
Balai desa sering digunakan untuk acara-acara bersama, dari lomba memasak hingga diskusi tentang pengembangan desa. Iun berhasil mengembangkan usahanya hingga dikenal di kampung-kampung sekitar. Produk anyaman bambunya tidak hanya menjadi simbol kerja keras, tetapi juga perdamaian yang dirajut kembali di kampung Gentayangan. Agus, di sisi lain, terus menjadi penasehat informal bagi warga yang menghadapi masalah. Pitak benar-benar berubah. Ia kini menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan sering membantu warga tanpa pamrih. Aku tidak ingin mengulang kesalahanku lagi, katanya suatu hari kepada Burum. Aku ingin meninggalkan sesuatu yang baik untuk kampung ini. Perubahan itu membuatnya kembali diterima sepenuhnya oleh warga. Dengan kerjasama, ketulusan, dan pelajaran dari masa lalu, Kampung Gentayangan menjadi contoh nyata bahwa keharmonisan bisa dicapai, bahkan setelah badai konflik. Semua warga kini hidup dalam damai, bersatu untuk masa depan yang lebih cerah.